Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Zulkaidah, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pada pertemuan kali ini, materi kita adalah mendemonstrasikan puisi. Dengan indikator yang harus kita capai adalah membaca puisi dengan memperhatikan ekspresi, intonasi, dan vokal yang baik. Sebagian dari kalian mungkin sudah pernah mendengarkan, membaca, bahkan menulis puisi. Puisi pada umumnya dapat menjadi bentuk ekspresi kita, baik ketika kita untuk menuangkan emosi yang kita rasakan atau saat mengagumi suatu objek tertentu. Secara umum, puisi bisa diartikan sebagai bentuk karya sastra yang memiliki aturan irama, rima, dan penyusunan bait serta baris dengan pemilihan kata yang cermat. Artinya, kata-kata yang digunakan dalam karya sastra ini akan sedikit berbeda dengan kata-kata yang kita gunakan sehari-hari. Hal yang sama berlaku ketika kita membaca puisi tersebut. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Bukan sembarang mengucap atau membaca layaknya kita membaca buku atau tulisan-tulisan lainnya. Kesalahan yang seringkali dilakukan dalam membaca puisi adalah membaca seperti membaca cerita, ya, seperti membaca cerita biasa. Kurang menjiwai isi puisi, tidak menunjukkan tekanan suara yang sesuai dengan isi puisi, serta tak cukup percaya diri saat membacanya. Nah, agar pesan yang ada dalam puisi dapat tersampaikan secara keseluruhan dan dapat lebih maksimal, maka kita harus memperhatikan 4 aspek dalam membaca puisi. Di antaranya adalah ekspresi, lafal, tekanan, dan intonasi. Ekspresi adalah mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait tertentu, di mana tergantung kepada isi dan nada puisi yang akan disampaikan. Puisi yang mengisahkan sebuah kesedihan, maka ekspresi wajah harus sendu. Demikian pula, bila puisi mengisahkan sukacita, maka ekspresi wajah harus terlihat gembira. Kemudian, tekanan. Dalam membaca puisi perlu diperhatikan tekanan dari kuat lemahnya nada pada kata tertentu. Setiap kata terkadang memiliki tekanan yang berbeda. Biasanya semakin penting kata tersebut, maka semakin kuat penekanannya. Selanjutnya,
Lafal. Lafal adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Apabila kurang fasih dalam penyampaian tiap kata, maka puisi tidak dapat ditangkap oleh pendengar secara maksimal. Selanjutnya adalah intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya dalam pembacaan puisi. Sama seperti unsur-unsur lainnya, intonasi juga tak kalah penting. Karena intonasilah yang akan menentukan bagaimana perasaan pendengar terhadap puisi dan akan memberikan keindahan pada puisi yang kita baca. Seorang pembaca puisi yang hebat mampu menjiwai puisi yang dibacakan dengan baik. Dampaknya, pendengar akan dapat merasakan suasana puisi tersebut serta mampu menangkap makna puisi yang disampaikan penyairnya. Hal itu akan tercapai ketika pembaca puisi tidak hanya mengendalikan permainan vokal, tetapi juga memerhatikan ekspresi, intonasi, dan gerakan tubuhnya saat membaca puisi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami ketika membaca puisi. Yang pertama, rima dan irama. Artinya, dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks berita karena puisi terikat oleh rima dan irama. Sehingga dalam membaca puisi tidak terlalu cepat atau juga tidak terlalu lambat. Yang kedua adalah artikulasi atau kejelasan suara. Artinya, suara kita dalam membaca puisi harus jelas. Misalnya saja dalam mengucapkan huruf-huruf vokal, yaitu vokal A, I, U, E, O, I, dan AU. Dalam mendemonstrasikan puisi, kita dapat menggunakan teknik-teknik berikut ini. Yang pertama, membaca dalam hati puisi tersebut secara berulang-ulang. Yang kedua, memberikan ciri pada bagaimana. Misalnya, tanda jeda. Jeda pendek diberi dengan tanda garis miring 1 dan jeda panjang dengan tanda garis miring 2. Untuk penjedahan pendek
diberikan pada frase. Sedangkan pemindahan yang panjang diberikan pada akhir klausa atau akhir kalimat. Yang ketiga adalah memahami suasana, tema, dan makna puisi. Lalu yang terakhir, menghayati suasana tema dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang kita baca tadi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh puisi yang diberi tanda jeda berikut ini. Kita perhatikan contoh berikut ini, yaitu Sajak Matahari yang ditulis oleh W.S. Rendra, bahwa yang diberi jeda matahari bangkit diberi jeda garis miring 1, dari sanubariku diberi garis miring 2. Demikian juga untuk baris berikutnya, ya, matahari keluar dari mulutku, koma di garis miring 1. Kemudian ada lagi kakimu terbenam, garis miring 1, di dalam lumpur diberi garis miring 2. Begitu juga kamu berharap beras, garis miring 1, 1/4 gantang, garis miring 2. Demikian juga untuk bait dan baris selanjutnya. Kita perhatikan, 1 juta lelaki gundul, garis miring 1, keluar dari hutan belantara